أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, kita lanjutkan. Poin ini yang berkaitan dengan makanan yang haram. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berbicara khusus kaitan dengan makanan yang haram, yakni jenis makanan itu sendiri. Kita akan bacakan dan kita akan jelaskan sedikit dengan ringkas, supaya menjadi tambahan pengetahuan bagi kita agar kita tidak terjatuh pada makanan-makanan yang haram. Di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub. Ini kurang lebih ada 9 atau 10 jenis makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan di antara makanan-makanan yang haram itu adalah yang pertama al-maitah, bangkai. Apa itu bangkai, ikhwah? Bangkai itu adalah hewan yang mati yang tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Itu bangkai. Baik itu dia mati dengan cara disembelih, misalnya dengan cara dia mengetahui hukum membaca bismillah sebelum menyembelih itu, Pak, apa hukumnya, Pak? Hukum membaca bismillah ketika menyembelih hewan hukumnya apa, Pak? Wajib. Kalau ada orang dengan sengaja tidak membaca bismillah sebelum dia menyembelih, bukan karena lupa, apa hukum makanan ini, Pak? Bangkai dia, jadi haram. Jadi kembali kepada definisi tadi, setiap hewan yang mati yang tidak dilakukan sembelihan yang syar'i terhadapnya, maka ini dinamakan bangkai, al-maitah. Sehingga dalam Islam ini diharamkan untuk dimakan. Ini hewan-hewan atau hewan yang mati kemudian menjadi bangkai karena tidak dibacakan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Kemudian yang kedua, waddam, darah. Ini darah. Darah ini ada yang dihalalkan. Darah apa kira-kira, Pak? Hati dan limpa. Ini hanya 2 jenis darah ini yang dihalalkan. Selainnya haram. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebutkan daman masfuha. Ini darah yang mengalir. Karena ada sebagian orang dia sengaja menyembelih hewan berupa kerbau, sapi. Kemudian diambil darahnya, kemudian dibekukan. Ada orang-orang seperti itu. Dan mereka mengatakan enak. Ini makanan yang haram. Dam. Kemudian yang ketiga, walahmul khinzir. Apa lahmul khinzir? Daging babi. Disebutkan oleh para ulama, mengapa daging babi ini sering kali disebutkan dalam Al-Quran, padahal di Jazirah. Apa hikmahnya, Pak, kira-kira? Para ulama mengatakan, likathratin tisyarihi fil ardi. Karena daging yang paling banyak tersebar di atas muka bumi ini daging babi. Ya. Maka Allah ulang-ulang ucapan atau ayat yang berbicara tentang babi di dalam Al-Quran. Ini karena daging babi ini daging yang paling banyak tersebar di atas permukaan bumi. Kemudian yang keempat, wa ma uhilla li ghairillahi bih, yaitu semua sesembahan, semua sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu untuk penjaga gunung atau penjaga lautan atau penjaga pantai atau yang semisal dengannya. Ya. Ini sengaja dia melakukan sembelihan untuk ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini menjadi catatan kita, Pak. Meskipun ketika dia menyembelih dia mengucapkan bismillah ketika dia menyembelih.
Karena tidak cukup dia mengucapkan bismillah. Dengan nama Allah memang dia menyembelih hewan tersebut. Tapi tujuan dia menyembelih ini untuk apa ditujukan? Ya. Kalau dia menyembelih dengan nama Allah kemudian ditujukan untuk selain Allah, maka tetap diharamkan hewan ini. Ya. Karena dia menyembelihnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wal munkhaniqah. Ini hewan yang mati tercekik. Ya. Kemudian wal mauqudhah, hewan yang dipukul. Kemudian wal mutaraddiyah, hewan yang jatuh dari ketinggian. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 wan natihah, yaitu hewan yang ditanduk sampai mati. Wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum, dan hewan yang dimakan atau diterkam oleh binatang buas, ya. Ada hewan halal, kambing, kerbau, sapi, ya, onta diterkam oleh hewan buas kemudian dia mati, kecuali yang kita dapatkan nyawanya, ya. Illa ma dzakaitum, kecuali yang kalian dapatkan nyawanya, kalian sembelih, maka itu menjadi halal. Kemudian wama dzubiha 'alan nusuk. Kemudian hewan-hewan yang disembelih tujuannya niatnya sebagai persembahan kepada berhala. Ini ikhwati fillah kaitan dengan di antara jenis atau contoh makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya banyak, ya, di antara contoh di mana ada beberapa guru kita, para asatidz yang menulis, di antaranya Ustaz Abu Ubaidah As-Sidawi. Beliau menulis sebuah buku fikih praktis makanan. Itu bagus sekali untuk kita baca, jadi referensi bagi kita tentang makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang haram. Taib, ini dia poin yang sudah kita bahas tadi, yaitu makan makanan yang haram.